Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Pak ya, dan kesempatan yang telah mengizinkan saya untuk kita bertemu di hari ini, Pak ya. Baik, Bapak, sebelumnya izin mewawancari Bapak. Tentu Bapak sebagai kepala sekolah begitu, Pak ya, pernah mengalami permasalahan atau mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah kasus begitu, Pak ya. Pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak pernah menghadapi menurut Bapak itu merupakan kasus dilema etika gitu, Pak? Baiklah, selaku Kepala SDN Cianjuang 1, tentunya ketika kita bekerja sering menghadapi kasus-kasus baik yang bersifatnya dilema etika maupun yang menunjukkan moral. Di mana kasus-kasus tersebut biasanya berhubungan dengan GTK, dengan siswa, dengan orang tua siswa, atau wali murid, bahkan dengan masyarakat di sekitar sekolah. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan yang perlu saya sampaikan, Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus permasalahan yang dihadapi merupakan kasus dilema etika atau wujukan moral, Pak? Betul sekali. Kasus dilema etika atau wujukan moral, untuk penyelesaiannya harus diidentifikasi ya. Kita mempunyai teknik-teknik dalam identifikasi, di mana dalam identifikasi kasus tersebut harus tetap berpatokan. Yang pertama, kita harus berpikir pada berbasis hasil akhirnya, kemudian berpikir yang berbasis pada peraturan, kemudian berpikir berbasis pada peduli, tentunya pedulinya terhadap kedua belah pihak yang terkena dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Selama ini begitu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu, Pak? Dalam pengambilan keputusan di sekolah, selaku umat muslim, kita berpatokan pada ajaran Rasulullah ya, bahwa Rasulullah saja ketika mengambil keputusan itu akan mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, mendengarkan pandangan sahabatnya. Begitupun ketika kita atau kepala sekolah akan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi atau mengambil keputusan di sekolah kita akan berkolaborasi atau bermusyawarah terutama dengan orang-orang yang berkompeten dalam pengambilan keputusan, agar keputusan yang diputuskan berdampak positif bagi semua pihak. Biasanya langkah apa yang Bapak lakukan sebelum Bapak mengambil keputusan begitu, Pak ya? Atau ada langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan sebelum mengambil keputusan tersebut? Baiklah, setiap orang ketika akan mengambil keputusan tentunya mempunyai langkah-langkah yang akan ditempuh, berdasarkan keputusan yang berdampak positif ya. Langkah-langkah yang biasa kami laksanakan, yang pertama mengidentifikasi dulu kasus-kasus atau masalahnya, apakah masalah tersebut termasuk kasus dilema etika ataupun wujukan moral. Kemudian apakah kasus tersebut termasuk kompleks atau sederhana. Jika kasus tersebut sederhana, bisa langsung diputuskan. Sebaiknya apabila kasus tersebut merupakan kasus yang kompleks ataupun berat, maka akan ditangguhkan pada waktu yang sudah dijadwalkan seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sudah efektif begitu dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Apabila kita mengambil keputusan, tentu akan berdampak pada pemikiran kita juga ya, karena walaupun demikian nanti akan berdampak kepada pihak-pihak yang diberi keputusan, sehingga jika keputusan yang diambil merupakan hasil kolaborasi atau musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, itulah yang dianggap efektif oleh kami sebagai pimpinan di SDN Cianjuang 1. Untuk selanjutnya, begitu Pak ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan itu dalam pengambilan keputusan? Iya, benar sekali. Tantangan dan hambatan dalam penyelesaian kasus tentunya banyak sekali ya, kadang bertumpang tindih kalau kita tidak cermat menghadapinya. Ini tantangan yang paling utama yang paling Bapak rasakan adalah ketika kita mendapatkan informasi ya dari berbagai sumber informasi yang beragam.
sehingga kita tidak begitu yakin dengan informasi yang didapatkan dari kesamaan informasi dari sumber yang berbeda seperti itu. Apakah Bapak sudah memiliki jadwal begitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, mengenai jadwal penyelesaian ini untuk sekolah kami, karena kasus dilema etika juga datangnya tidak bisa diprediksi ya, maka secara formal saya tidak punya jadwal yang saklek. Artinya jadwal tersebut secara kondisional saja dan biasanya dilaksanakan di luar jam belajar. Tetapi apabila penyelesaiannya bisa ditangguhkan, maka bisa memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi apabila kasusnya sifatnya ini harus segera diselesaikan, maka dalam waktu itu juga kami mengadakan musyawarah minta pandangan dari pihak-pihak yang terkait dan segera diselesaikan kasus tersebut berupa GTK, kemudian juga siswa, kemudian dari wali murid juga bisa, ataupun bahkan dari masyarakat sekitar, seperti itu Pak. Ada satu lagi mungkin Pak dari saya yang ingin sampaikan, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan, baik itu dalam kasus-kasus yang lain atau dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya, benar sekali ya, pertanyaan sangat menarik, bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus ini tentunya kita tidak bisa menyelesaikan seorang diri ya, seperti tadi di awal disebutkan bahwa kita memerlukan kolaborasi, sehingga dalam penyelesaian ini tentunya ada seseorang yang dapat memberikan data yang valid, yang akurat. Mungkin ada pembelajaran yang sudah Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dilema itu sendiri. Pembelajaran yang diperoleh ya dari pengambilan keputusan atau keputusan dilema etika ini, karena kita selaku umat muslim tadi ya, ketika kita mengambil keputusan harus mengedepankan musyawarah ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, yang artinya jika kamu telah mengambil keputusan maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dan yang paling pokok mungkin yang bisa diterapkan sejalan dengan kurikulum merdeka di era sekarang ya, di sekolah kita, bahwa dalam pengambilan keputusan tentunya harus berdampak atau berpihak kepada siswa, seperti, dan tidak ada seminimal mungkin ditekan dampak negatif yang dirasakan oleh pihak yang diberi keputusan. Mungkin wawancara kita pada hari ini bisa dikatakan sudah selesai begitu Pak ya. Sangat luar biasa sekali Bapak wawancaranya pada hari ini. Saya tidak menduga ternyata jawaban yang selama ini saya tidak bayangkan sebelumnya Pak menjadi muncul di wawancara sekarang ini Pak. Bapak juga mengucapkan terima kasih ya, sudah bersedia hadir ke sekolah kami. Mudah-mudahan menambah pengalaman bagi Bapak juga. Mungkin kita tutup saja percakapan kita Pak dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.